Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga pembelajaran kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, Bu Guru akan membahas mengenai meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, silahkan LKS-nya boleh sambil dibuka, dimulai dari halaman 4. Ya, pertama, mari kita belajar mengenai siapa itu malaikat. Bu Guru yakin bahwa anak-anak semuanya itu sebagian besar sudah mengetahui siapa malaikat, bagaimana ciri-cirinya. Mungkin ketika pembelajaran di sekolah dasar, TPA, TPQ, anak-anak sudah belajar. Mari kita ulas ingatan kita kembali. Di sini Bu Guru akan belajar mengenai pengertian malaikat dari Quran surat Al-Anbiya ayat 19. Ya. Mari kita baca bersama-sama, diawali dengan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa la yastahsirun. Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Nah, dari Quran Surat Al-Anbiya ini dapat disimpulkan bahwa malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat tidak memiliki rasa angkuh, tidak juga merasa lelah untuk senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, malaikat sesuai dengan Quran surat Al-Fatir ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya sesuai dengan yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Boleh diperhatikan, dari Quran Surat Al-Fatir ini kita juga dapat menyebutkan ciri-ciri malaikat, yaitu malaikat senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga malaikat diciptakan dengan masing-masing tugasnya dan tentu tidak akan pernah lengah, tidak akan lupa, tidak akan lelah, dan tidak akan salah ketika melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambaran malaikat di sini disebutkan bahwa malaikat itu mempunyai sayap. Berapa sayapnya? Apakah sesuai dengan yang kita saksikan bersama mungkin di televisi atau di video-video? Di sini disebutkan malaikat mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Kalau boleh membayangkan, silahkan dibayangkan masing-masing kira-kira malaikat itu seperti apa ya. Dan perlu kita juga ingat bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini semuanya merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan yang Dia kehendaki, bukan paksaan dan bukan pula permintaan dari siapapun. Ini murni dari kehendak Allah Sang Maha Pencipta. Selanjutnya, ya, kita akan belajar mengenai perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia.
Kita awali dengan malaikat terlebih dahulu. Ya. Apa saja yang menjadi ciri-ciri malaikat? Yang pertama, malaikat merupakan makhluk gaib. Makhluk gaib berarti makhluk yang tidak kasat mata. Yang kedua, dapat berubah bentuk, kemudian tidak memiliki hawa nafsu, cerdas dan kuat, diciptakan dari nur atau cahaya, dan semuanya patuh taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita akan menyebutkan ciri-ciri manusia. Kita sebagian besar sudah tahu ciri-ciri yang ada di dalam diri kita. Pertama, kita diciptakan dari tanah. Bedanya apa dengan malaikat? Malaikat diciptakan dari cahaya, manusia diciptakan dari tanah. Masing-masing ciri-ciri dari malaikat dan manusia, kemudian nanti kita bahas jin, itu semuanya ada kesamaan dan ada perbedaannya. Silahkan dicermati apa saja kesamaannya, apa saja perbedaannya. Anak-anak boleh menuliskan di buku PAI kalian sebagai catatan. Kita mulai lagi. Ciri manusia yang kedua merupakan makhluk kasat mata. Ada yang patuh dan ada juga yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membutuhkan makan dan minum, memiliki hawa nafsu, berjenis kelamin, ada yang bodoh dan ada yang lemah. Baik, yang ketiga adalah ciri-ciri jin. Apa saja yang menjadi ciri-ciri jin? Mari kita bahas pertama bahwa ciri-ciri jin itu diciptakan dari api. Berarti kita, malaikat, jin diciptakan dari semua jenis yang berbeda. Malaikat dari cahaya, manusia dari tanah, jin diciptakan dari api. Selanjutnya, jin merupakan makhluk gaib. Yang ketiga, jin ada yang patuh dan ada juga yang durhaka. Yang durhaka biasanya disebut dengan iblis atau setan. Selanjutnya, jin memiliki hawa nafsu, berjenis kelamin, ada yang bodoh dan ada yang lemah, kemudian makan dan minum untuk bertahan hidup. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai malaikat kembali. Siapa saja malaikat yang perlu kita ketahui, namanya siapa saja, tugas-tugasnya apa saja. Mari, yang pertama kita awali dengan malaikat Jibril. Apa tugas malaikat Jibril? Ya, yang pertama malaikat Jibril ya. Tugasnya yaitu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi dan rasul, serta meniupkan ruh ke janin. Nomor 2 ada malaikat Mikail. Tugasnya memberikan rezeki kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini, termasuk hewan, tumbuh-tumbuhan, dan manusia. Ya, yang ketiga ada malaikat Israfil. Apa tugasnya? Malaikat Israfil meniup sangkakala pada hari kiamat. Malaikat Israel, tugasnya yakni mencabut nyawa semua makhluk hidup. Selanjutnya ada malaikat mungkar, menanyai orang di dalam kubur. Malaikat nakir, menanyai orang juga di dalam kubur. Ya, sama ya, mungkar dan nakir tugasnya adalah menanyai orang di dalam kubur. Selanjutnya ada malaikat rokib, mencatat amal baik manusia. Malaikat atid, mencatat amal buruk manusia. Yang kesembilan ada malaikat malik yang tugasnya menjaga pintu neraka. Yang ke-10 ada malaikat ridwan, tugasnya yakni menjaga pintu surga. Tadi sudah disebutkan ini nama-nama malaikat, diawali dari malaikat Jibril hingga Ridwan, kemudian di sampingnya ada tugas-tugasnya. Silakan anak-anak pahami dan kemudian Bu Guru harapkan anak-anak menghafal semua nama dan tugas malaikat. Selanjutnya merupakan pendalaman. Fungsinya pendalaman di sini diharapkan anak-anak jauh lebih memahami dari apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini.
Apa bentuknya? Ya, ini pendalaman Bu Guru memberikan tugas, tidak banyak ya, hanya 2 saja. Yang pertama, anak-anak diminta menyebutkan 3 hikmah meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, tugas yang kedua, anak-anak diminta membuat 2 contoh saja kegiatan sehari-hari yang itu merupakan teladan dari sikap malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah anak-anak mengetahui jawabannya, silakan ditulis di selembar kertas, diberikan keterangan nama dan kelas, kemudian dapat dikumpulkan pada esok harinya. Demikian pembelajaran yang dapat Bu Guru sampaikan. Semoga anak-anak tetap semangat belajar dari rumah. Ingat pesan Ibu, agar senantiasa cuci tangan, memakai sabun, menjaga jarak, dan menggunakan masker saat bepergian. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di dunia dan di akhirat. Mari kita tutup pembelajarannya dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.